Assalamualaikum Bu Tuti dan Bu Sofi. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Waalaikumsalam. Bu Alhamdulillah kabarnya Islami. baik, Nur. Ya, Iya, alhamdulillah ya alhamdulillah. Bu ya, Ya, alhamdulillah. Baik sehat Ibu, semua ya. iya alhamdulillah ya Bu ya. Baik Ibu, kali ini kita akan melakukan praktek kucing. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan dari Ibu Tuti Suhirawati sebagai coach dan Ibu Nurul Safiana sebagai coach. Nah, sebelum kita melakukan praktek kucing ini, dimulai dulu dengan saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu Tuti sebagai coach ya Bu ya. Siap, Bu. Oke, Bu Tuti, dalam proses kucing ini kompetensi inti apa yang akan dikembangkan oleh Ibu? Oke, baik Bu Nur. Dalam praktek coaching kali ini, saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan baik, Bu Nur. Wah, itu bagus sekali ya Bu ya. Iya, Silakan kepada coach dan coachi untuk melakukan praktek kucing. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam, Bu Sofi. Boleh minta waktunya sebentar Bu? Selalu, Bu. Monggo, ini pas waktu longgar saya baru selesai koreksi, Bu Sofi. Oh iya. Gini Bu, saya ingin sedikit konsultasi. Akhir-akhir ini saya merasa kewalahan dengan tugas-tugas saya yang ada di sekolah sehingga tidak terselesaikan dengan baik dan tepat waktu Bu Tuti. Oke. Nah, Bu Sofi, dari refleksi atau pembicaraan ini kira-kira panjenengan punya harapan atau tujuan apa sih, Bu? Nah, saya itu ingin menyelesaikan semua pekerjaan saya dengan baik dan tepat waktu. Baik itu tugas pokok saya sebagai guru maupun tugas tambahan yang diberikan kepada saya, Bu Tuti. Oke, coba Bu Sofi ceritakan ya, tugas apa saja sih yang sedang panjenengan kerjakan saat ini, Bu Sofi? Nah, selain tugas pokok saya sebagai guru yaitu mengajar dan membuat administrasi pembelajaran, saya juga diberi tugas tambahan menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Selain itu, saat ini saya juga sedang menjalani program pendidikan guru penggerak di mana saya memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan tugas di setiap modulnya. Nah, sekarang ini Iya. tugas program kesiswaan juga sedang banyak dan juga banyak ekstrakurikuler yang harus saya dampingi, Bu. Jadi saya Iya. merasa pekerjaan saya itu menumpuk-numpuk dan tidak terselesaikan dengan baik, Bu Tuti. Nggih. Begitu ya, Bu Sofi nggih. Nah, kira-kira apa yang harus Bu Sofi lakukan agar tugas menumpuk itu bisa terselesai dengan baik, Bu Sofi? Kira-kira berarti nanti saya harus membuat daftar tugas dan harus bisa membagi waktu dengan baik, Bu Tuti, biar semuanya terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Mungkin itu yang bisa saya lakukan ya, Bu Tuti. Artinya panjenengan ingin memanajemen waktu, begitu ya, Bu? Iya, Betul, itu betul. memanajemen waktu, tepat waktu itu bisa kolaborasi juga dengan teman-teman supaya Iya. bisa terselesaikan. Nah, jadi sekarang ini nih, nah, apa sih rencana Ibu Sofi yang untuk menyelesaikan masalah seperti ini? Rencana saya akan membuat daftar tugas, kemudian saya tentukan skala prioritasnya. Jadi kapan deadline yang harus saya kerjakan terlebih dahulu, dan juga mana yang bisa dikerjakan kemudian hari, agar semuanya itu bisa terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, Bu Tuti. Wah, bagus sekali rencana panjenengan, Bu. Itu sudah hebat loh, itu sudah ada rencana. Nah, kira-kira nih, rencana aksinya itu kapan nih, Bu? Rencananya secepatnya, Bu Tuti, biar saya tidak Oke. kewalahan seperti ini, biar masalah saya cepat terselesaikan dan saya merasa lega seperti itu, Bu Tuti. Nah, betul sekali, Bu. Saya sependapat ini, luar biasa, Bu Sofi. Ya, sebagai teman tentu saya selalu mendukung ya, Bu. Apalagi rencana panjenengan itu sudah hebat loh, Bu. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Nah, apa sih komitmennya Ibu terhadap rencana ini?
Nah, komitmen saya nanti setiap ada tugas yang harus saya kerjakan, saya akan membuat list atau daftar tugas dan juga langsung akan membagi waktu atau manajemen waktu biar semuanya itu terkoordinir dengan baik dan nanti tugasnya bisa saya selesaikan tepat waktu, Bu Tuti. Wah, bagus sekali rencana Bu Sofi. Tetap semangat Bu Sofi. Mudah-mudahan rencana panjenengan bisa berjalan lancar. Dan tentunya sebagai partner saya selalu mendukung ya Bu. Apalagi tadi direncanakan dengan rencana yang sudah tritik tadi ya. Dari awal ada daftar tugas, kemudian nanti akan memanajemen waktu. Itu kan sudah tirik-tirik itu rencananya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Tetap semangat Bu Sofi. Iya, terima kasih Bu Tuti sudah mau ngobrol-ngobrol dengan saya. Alhamdulillah saya akhirnya menemukan solusi atas permasalahan saya. Dan semoga setiap guru nanti bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Alhamdulillah ya. Oke, sama-sama Bu Sofi. Tentunya kita saling mendukung ya Bu Sofi ya. Ya, Tetap semangat. Yang penting selalu kita itu berusaha untuk selalu memberikan dukungan. Kemudian ya kita bisa saling sharing begitu ya Bu Sofi ya. Iya. Ya, terima kasih Bu Tuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam juga Bu Sofi. Iya, terima kasih kepada Bu Sofi sama Bu Tuti yang telah melakukan praktek kucing. Nah, kali ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan reflektif yang akan saya ajukan kepada coach, yaitu Bu Tuti ya, Bu Tuti ya. Yes, ya. Iya. Oke, Bu Tuti, Ibu Tuti telah melakukan sebagai coach. Nah, terus apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini, Bu? Wah, sudah luar biasa ya. Tadi Bu Sofi sudah bisa menceritakan apa masalahnya, kemudian tujuan apa dari refleksi pada hari ini, kemudian sudah punya rencana aksinya, dan tadi juga sudah mengungkapkan bagaimana komitmennya untuk bertanggung jawab terhadap rencana aksinya. Ini luar biasa, Bu Nur Isna ini. Wah, bagus sekali ya, Bu ya. Terus apa yang perlu ditingkatkan, Bu? Yang perlu ditingkatkan ini mungkin untuk Bu Sofi sendiri bisa mengembangkan dengan memanajemen waktu, Bu, terutama karena tadi permasalahannya kan di waktu saat ini Bu Sofi ini kan juga menjadi CGP, kemudian menjadi wakil kurikulum, apalagi juga harus membantu di bidang kesiswaan. Nah, ini kan banyak sekali. Jadi bagaimana pandai-pandailah untuk memanage waktu seperti itu sehingga bisa terselesaikan semuanya, Bu. Oke, Bu. Terus apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan kucing ini, Bu? Tentu saya menjadi pendengar yang baik ya, Bu. Kemudian saya juga hadir penuh dan saya juga di sini berusaha untuk memotivasi Ibu Sofi. Oh iya, iya Bu. Terus Ibu, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, Bu? Ya, saya tentu belajar untuk meningkatkan kompetensinya, Bu. Oke, terima kasih ya Bu Tuti ya. Untuk Ibu Nurul selaku coaching, ini ada umpan balik apa yang dirasakan pada waktu di coaching ini, Bu? Oh ya, tentu melalui proses coaching tadi saya merasa lega, Bu, karena dari coaching yang diberikan Bu Tuti akhirnya saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Kemudian saya juga merasa lega karena akhirnya saya dapat menyusun rencana tindakan yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi. Seperti itu mungkin. Wah, terima kasih ya Bu Tuti sama Bu Sofi atas praktek dari kucingnya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Sampai ketemu di lain waktu Bu. Oke, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nur dan Bu Tuti. Waalaikumsalam Bu Sofi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik sekali. Alhamdulillah.
Baik, hari ini kita akan melakukan proses atau praktik coaching, di mana di sini saya sendiri Nurul Sofiana sebagai pengamat dan nanti Bu Tuti Suhirawati sebagai coachee dan Bu Nur Isnaini sebagai coach. Gitu ya Bu ya. Iya. Dan sebelum kita mulai, ada yang ingin saya tanyakan kepada Bu Nur Isnaini selaku coach. Jadi proses coaching kali ini kira-kira kompetensi inti apa yang akan dikembangkan oleh Bu Nur Isnaini? Ya, terima kasih Bu Sofi. Kompetensi inti yang akan saya kembangkan adalah saya ingin mengembangkan tentang pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bu. Oh iya, bagus sekali Bu. Jadi kita langsung mulai saja praktek coachingnya ya Ibu ya. Oke, siap Bu. Ya, silakan Bu Nur Isnaini dan Bu Tuti. Baik. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Tuti. Iya nih, boleh saya minta waktunya sebentar? Boleh sekali Ibu, ini saya baru selesai melakukan penilaian kelas. Oke, saya pengen bercerita nih Bu. Iya, monggo Bu. Mau Terima bercerita kasih, Bu. apa? Ya, silakan Ya. Bu. Oke, begini Bu, akhir-akhir ini saya kok merasa murid di kelas saya ini kurang antusias Bu di dalam menerima pembelajaran saya. Selain itu juga ragam main yang mereka lakukan itu hanya 50% saja Bu dari jumlah murid yang ada di dalam kelas Bu. Nah, Jadi menurut Bu Tuti, apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita kali ini Bu Tuti? ya tentunya saya mengharap untuk adanya solusi Bu atas permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini Bu. Oh iya, jadi menurut Bu Tuti, hal apa yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran yang Ibu berikan, Bu? Ya, kalau saya ingat kembali sih, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, mungkin karena pembelajaran saya membosankan kali ya, Bu. Oh, begitu ya, Bu ya. Terus Mungkin kira-kira apa yang harus Bu Tuti lakukan agar murid-murid di kelas itu dapat antusias dalam pembelajaran, Bu? menurut saya sih, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang aktif ya, Bu, yang tidak monoton seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin membosankan. Nah, ini mungkin ingin pembelajaran yang menarik, mungkin gitu, Bu. Wah, ya saya sependapat sekali dengan Ibu Tuti ya Bu ya. Lah, terus menurut pendapat Ibu Tuti, apa saja yang bisa membuat murid-murid tertarik dan tidak bosan pada pembelajaran Bu Tuti? Saya pengen pembelajaran itu harus berpusat pada murid, Bu. Kemudian juga melakukan ice breaking, kemudian juga melaksanakan pembelajaran yang menarik, gitulah Bu. Oh, oke Bu. Terus mengenai itu Bu, yang tugas yang diberikan pada murid-muridnya Bu Tuti, apa yang menjadi penyebabnya sehingga murid-murid kurang antusias dalam melakukan kegiatan pembelajaran Bu? Mungkin karena ragam main saya itu kurang menarik kali ya Bu. Iya, mungkin seperti itu. Terus Bu, kalau boleh tahu, media belajar yang digunakan oleh Bu Tuti itu apa sih Bu? Untuk media belajar yang saya lakukan untuk saat ini sih, saya hanya menggunakan kalimat-kalimat mungkin yang saya susun yang membosankan pada anak. Nah, tapi untuk selanjutnya sih saya pengen nanti itu media yang saya lakukan itu paling tidak yang bisa mengeksplorasi anak gitu Bu, biar mereka itu ada perkembangan, ada kreativitas, kemudian menggunakan bahasa yang tentunya dikenal anak dengan teknik teknologi yang saat ini Bu. Wah, itu betul sekali Bu Tuti. Saya sependapat dengan Ibu ya Bu ya. Lah terus untuk menggunakan media pembelajarannya, Ibu Tuti mau menggunakan apa Bu? Terus jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini Bu Tuti? Yang pertama sih saya ingin merancang media pembelajaran dengan menggunakan adanya Launchpad, Bu, yaitu dengan menggunakan bahan alam, kemudian logam, kayu, bambu, benang, ada kain
ada kain juga ya, itu ada kaca, kemudian ada semacam ragam yang sesuai dengan bakat-bakat murid, laku bakat murid kan berbeda, sehingga anak bisa menggunakan bahan-bahan yang tadi saya sampaikan itu, Bu. Itu bagus sekali Bu Tuti. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Terus kira-kira kapan Bu rencana Ibu ini akan dilakukan Bu Tuti? Saya pengennya secepatnya Bu, biar saya merasa lega, sehingga permasalahan itu kan selesai dan anak-anak bisa bahagia dengan keberadaan saya, seperti itu Bu. Iya Bu ya, semoga lancar ya Bu ya dan berhasil ya Bu Amin, ya amin. apa Iya, yang Ibu semoga rencanakan ya, ya. Bu. Terus Bu Tuti, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini Bu? Ya, saya punya komitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menarik. Tentunya tidak membosankan lah Bu dengan media-media pembelajaran yang mungkin saat ini sedang dikembangkan ya. Karena anak-anak pastinya menyukai itu Bu. Wah, bagus sekali ya Bu Tuti ya. Saya sangat mendukung sekali apa yang Ibu rencanakan. Semuanya semoga berjalan dengan baik ya Bu ya. Oke, Semoga ya Bu. Ya, terima kasih Bu Tuti. Tetap semangat Bu Tuti ya. Semangat, iya. Terima kasih ya Bu sudah ada waktu, kemudian bisa sharing dengan saya. Pokoknya saya selalu butuh motivasi lah untuk kita saling bisa sharing ya Bu. Saya merasa lega kali ini karena permasalahan saya bisa ada solusi. Pokoknya terima kasih atas waktunya dan sekali lagi kita mungkin memang harus seperti ini ya Bu. Ada paling tidak itu kita bisa care terhadap teman yang saat ini mungkin sedang seperti saya ada suatu permasalahan ya Bu. Terima kasih dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bu Tuti. Semangat. Semangat. Baik Bu Tuti dan Bu Nur Isnaini, saya sudah menyaksikan praktek coaching barusan dan ini saya punya beberapa pertanyaan untuk Bu Nur Isnaini selaku coach ya Bu ya. Iya Bu Sofi, silakan Bu Sofi. Dari hasil praktek coaching tadi Bu, kira-kira yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan apa Bu? Yang sudah berjalan baik selama percakapan yaitu saya memusatkan perhatian kepada coach Bu saat melakukan pelaksanaan praktek coaching ini. Selain itu, saya juga berkomunikasi dengan baik bersama coach dan lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Yeah. Terus tapi apa masih ada enggak yang perlu ditingkatkan Bu dari proses coaching tadi? Yang perlu ditingkatkan adalah saya memperhatikan keluh kesah dari coach, kemudian saya memberikan solusi yang baik untuk coach, seperti itu Bu. Oke. Nah, terus apa yang Bu Nur Isnaini lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau hadir penuh sebelum dan saat melakukan coaching Bu? Oke, yang harus saya lakukan yaitu mendengarkan dengan rasa Bu, agar selalu melakukan perhatian penuh dan juga saya melakukan rasa peduli dan empati pada coach, seperti itu Bu. Nah, yang terakhir nih Bu, apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkannya? Saya akan terus belajar dan saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot di mana itu adalah tujuannya untuk memancing coach agar beliau sendiri yang menemukan solusi dan memecahkan masalahnya, seperti itu Bu. Oke, baik sekali Bu Nur Isnaini. Dan sekarang saya punya pertanyaan untuk Bu Tuti selaku coach ini Bu. Baik. Apa yang Bu Tuti rasakan saat tadi di coaching oleh Bu Nur Isnaini Bu? Wah, luar biasa Bu. Tadi yang saya menyampaikan permasalahan, kemudian Bu Nur Isnaini memberikan suatu solusi, beliau juga hadir penuh mendengarkan keluh kesah saya, ini sudah benar-benar membantu saya Bu. Oh iya, begitu ya Bu ya? Iya. Oke, berarti sudah berakhir proses coaching kita pada hari ini. Kita akan ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sofi dan Bu Nur.
Waalaikumsalam, Bu Tuti. Ya, gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah, sehat, sehat. Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai untuk praktek coaching ini, sebelumnya akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Ibu Tuti Sumberwati sebagai pengamat, kemudian Ibu Nurul Sofiana sebagai coach, dan Ibu Nur Isnaini adalah sebagai coachee. Nah, sebelum kita mulai coaching pada kali ini, baiklah saya akan memberikan satu pertanyaan kepada Ibu Sofi. Nah, Ibu Sofi, dalam praktek coaching kali ini kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan, Ibu? Kompetensi inti yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini yaitu presence atau kehadiran penuh, Bu. Jadi nanti saya ingin mengembangkan kehadiran penuh terhadap coach saya nanti. Ya, luar biasa, Ibu. Baiklah, bisa segera dimulai untuk praktek coachingnya, Bapak Ibu-Ibu? Ya, Bisa, Bu. Silakan. Oke, silakan. Oke. Assalamualaikum Bu Sofi. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar, Bu? Waalaikumsalam, Bu Ani. Ya, Iya, boleh, Ibu. Bu. Oke, Bu, saya mau bercerita tentang apa yang saya alami akhir-akhir ini, Bu, di dalam kelas. Oh iya, gimana Bu ceritanya? Begini Bu Sofi, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di dalam kelas itu kurang antusias dengan pembelajaran yang saya berikan. Selain itu, mereka mengerjakan tugasnya hanya 50% saja dibanding murid-murid dalam satu kelas. Jadi menurut Bu Ani, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini, Bu? Saya mengharapkan agar saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami, Bu, biar murid-murid saya itu antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Nah, menurut Bu Ani sendiri, kira-kira apa saja sih yang membuat murid-murid kurang antusias dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu? Kalau seingat saya, Bu Sofia, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah pembelajaran saya yang sedikit membosankan, Bu. Terlalu monoton, tidak dominan dalam berbicara, dan bercerita di dalam kelas, Bu. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat secara aktif di dalam pembelajaran, Bu. Oh, begitu, Bu. Nah, kira-kira apa yang nantinya dapat membuat murid-murid Ibu lebih antusias dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Kalau menurut saya, murid-murid saya itu menginginkan pembelajaran yang asik, Bu, yang tidak monoton dan tidak membosankan. Jadi pembelajaran yang lebih menyenangkan pada murid-murid, Bu. Wah, saya sependapat dengan Bu Ani. Nah, terus menurut pendapat Ibu, apa saja sih yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan saat pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya ya Bu ya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid Bu. Jadi murid itu diminta untuk aktif di dalam pembelajaran. Kemudian saya juga melakukan ice breaking atau game education biar anak-anak itu lebih tertarik Bu. Lalu kalau mengenai tugas yang Ibu berikan, kira-kira kenapa ya Bu kok anak-anak kurang antusias? Kalau menurut saya sih, saya memberikan tugas yang terlalu banyak, Bu. Dan juga isinya itu banyak pertanyaan. Tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Bu Ani sekarang menggunakan sumber belajar apa saja, Bu? Saya menggunakan sumber belajar teks, Bu, dari buku-buku yang ada di perpustakaan, Bu. Adakah sumber belajar lain, Bu? Ada sih banyak, Bu. Sumber belajar itu bisa saja berupa video pembelajaran yang bisa saya ambil dari YouTube, dari artikel blog, atau dari tulisan ilmiah yang ada di internet. Atau bisa juga saya menggunakan aplikasi, Bu, yang lagi tren, misalkan TikTok atau Instagram.
Nah, betul sekali Bu Ani. Saya yakin bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar, itu pasti murid-murid lebih antusias dalam pembelajaran Ibu. Jadi, sekarang rencana Bu Ani apa ke depannya? Kalau rencana saya sih langkah pertama yaitu saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, Bu. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid, Bu. Dengan istilah lain, pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid terkesan tidak bosan atau tidak dipaksa dalam mengerjakan tugas, misalnya dalam bentuk drama, lagu, puisi, pantun, dan sebagainya, Bu. Nah, bagus sekali itu rencana-rencana Ibu. Nanti kalau itu bisa diterapkan di kelas, saya yakin murid-murid Ibu pasti akan antusias. Mudah-mudahan berhasil ya Bu, dan murid-murid bisa merasakan dampaknya. Terus, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen, Bu, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid itu dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya menjadi rasa senang dengan kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid sepenuhnya, Bu. Wah, bagus sekali, Bu. Nah, kira-kira kapan nih ini mau dilaksanakan nantinya? Kalau bisa secepatnya, Bu, saya akan menggunakannya biar semua permasalahan yang saya alami itu dapat terselesaikan. Nah, bagus sekali nih komitmen dari Bu Ani ya. Saya sangat setuju. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapannya Bu Ani ya, Bu ya. Iya, terima kasih Bu Sofi atas waktunya dengan sharingnya, dengan segala apa yang saya bicarakan tentang permasalahan saya sehingga saya dapat menemukan solusinya. Terima kasih Bu Sofi untuk hari ini. Sama-sama Bu Ani, jangan sungkan-sungkan lagi untuk ngobrol dengan saya ya kalau nanti ada sesuatu yang ingin dibicarakan lagi. Ya, oke, terima kasih Bu Sofi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah selama proses antara coach dan coaches sangat luar biasa ya. Saya mengamati itu juga jadi terkesan, terkesima ini saya baru saja. Nah, oke Bu Sofi ya. Tadi dari refleksi yang akan saya berikan, tadi panjenengan sudah memberikan juga suatu pertanyaan-pertanyaan ya yang berbobot tentunya. Nah, ini saya juga ingin memberikan pertanyaan kepada panjenengan selaku coach Bu Sofi. Oke, yang pertama Bu Sofi, nah apa sih yang sudah berjalan dari coach selama percakapan ini, Bu? Dari percakapan coaching tadi yang sudah berjalan baik, itu saya sudah memusatkan perhatian penuh saya terhadap coach saya, yaitu Bu Nur Isnaini. Sehingga saat Bu Nur Isnaini menceritakan keluh kesahnya, permasalahannya, itu saya bisa mendengarkannya dengan baik. Kemudian komunikasi kami juga berjalan dengan lancar, seperti itu Bu Tuti. Alhamdulillah, oke. Kemudian apa sih yang masih perlu diperbaiki Bu kira-kira? Sebenarnya banyak Bu yang perlu diperbaiki, seperti misalnya saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu juga perlu ditingkatkan lagi dan harus lebih banyak variasi pertanyaan biar menggali potensi yang ada di Bu Nur Isnaini sendiri, seperti itu Bu. Oke. Ya, apa sih yang merasa panjenengan tetap dalam kondisi presensi ya, dalam kehadiran penuh ya, dari sebelum kemudian saat melakukan coaching Bu Sofi? Yang saya lakukan tetap memusatkan perhatian saya terhadap Bu Nur Isnaini, kemudian saya juga mendengarkan dengan rasa, kemudian memberikan sedikit jeda di setiap pertanyaan, dan saya menunjukkan rasa peduli dan empati terhadap Bu Nur Isnaini. Oke, bagus sekali ya Bu, itu membantu sekali ya pada coaching ya. Nah, apa Bu kira-kira juga yang dilakukan untuk memperbaiki serta meningkatkannya Bu?
Nah, seperti tadi Bu, saya itu yang perlu ditingkatkan adalah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot dan juga membuat alur coaching ini sesuai dengan apa yang ingin saya Oke. temukan solusinya di Bu Ani sendiri seperti itu. Oke. Terima kasih sekali Bu, selaku coach luar biasa. Nah, untuk Sama-sama Bu Bu. Nur Isna ini nih, giliran panjenengan nih, saya juga ingin menanyakan satu saja Bu Nur. Nah, ketika melaksanakan coaching ini, apa sih yang panjenengan rasakan Bu Nur Isna ini? Saya merasa lega sekali Bu, dengan adanya saya di coaching ini, saya bisa menyelesaikan masalah-masalah saya. Selain saya bisa menyelesaikan masalah-masalah saya juga menemukan solusi Bu, di mana saya akan membuat rencana agar sumber belajar yang saya gunakan di dalam pembelajaran itu bervariasi Bu, seperti itu Bu. Oke, luar biasa. Alhamdulillah ya. Untuk praktek coaching kali ini semuanya berjalan lancar sesuai dengan harapan. Mudah-mudahan tetap membawa manfaat dan selalu termotivasi. Oke Bu, Amin. demikian untuk praktek coaching pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang pas Pak Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh.